Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah BBA yang Ustaz takrimi, Ustaz muliakan. Memang zaman sudah berubah lagi. Semakin lama semakin berubah lagi dan terus berubah. Dan keberanian manusia di dalam menentang perintah-perintah Allah juga semakin berani, semakin menunjukkan suatu hal yang tidak Allah inginkan. Suatu hal yaitu kembali ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Tidak usah kita pikirkan, tidak usah kita bincangkan hal seperti ini, namun kenyataannya semua yang terjadi ini nyata. Yang pertama adalah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya itu Allah la yakfiru tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi dosa karena mempersekutukan Allah alias syirik. Jadi di sini di ayat surat An-Nisa ayat ke-48 ini menyatakan tentang begitu kerasnya, begitu tajamnya peringatan Allah tentang syirik. Innallaha sesungguhnya Allah, kalau dalam ayat ini sudah ada ini Allah benar-benar menegaskan dengan secara tegas. La yakfiru tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi dosa mereka mempersekutukan Allah. Namun wa yakfiru dan di Allah mengampuni maduna dzalika apa dosa apapun semuanya itu selain syirik lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Pengampun, betul. Allah Maha memberikan pengampunan, betul. Allah Maha memberikan suatu kebijaksanaan, betul. Dan Allah Maha memberikan azab yang luar biasa, betul sekali. Namun tidak main-main ketika Allah memberikan azab dunia aja kita sudah kalang kabut. Belum lagi azab akhirat. Makanya hati-hati. Di dalam suatu hal ditegaskan, di dalam suatu riwayat itu ditegaskan bahwa syirik itu ada dua. Pertama syirik besar, akbar, atau yang kedua syirik kecil. Apa bedanya syirik akbar dengan syirik kecil? Ada bedanya di sini. Kemudian yang dimaksud dengan syirik akbar itu menyangkut dengan satu, yaitu syirik dalam keyakinan kita, yaitu kita selalu menyandingkan Allah selain Allah, itu menyandingkan Tuhan selain Allah, atau meyakini adanya kekuasaan atau kekuatan selain Allah. Dalam hal ini adalah hak-hak prerogatif daripada Allah sendiri. Apa
satu contohnya seperti yang terjadi pada masa zaman Nabi Ibrahim, yaitu menyembah berhala. Kemudian apalagi mempercayai dukun, apalagi meyakini ramalan sebagai penentu nasib. Tiga ini. Jadi satu, menyembah selain Allah, kemudian meyakini ramalan selain penentu nasib, mempercayai dukun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Dengan syirik ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa hati-hati. Suatu misal di rumah ada boneka, kemudian kita menyembah-nyembah boneka itu. Suatu misal di rumah kita ada foto, kemudian kita mendewa-dewakan foto itu. Sama itu dengan adanya syirik dalam keyakinan. Yang kedua, syirik dalam ibadah. Ini yang kita bicarakan masalah syirik akbar. Syirik akbar pertama adalah syirik dalam keyakinan, yang kedua syirik dalam ibadah. Melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah akan mengabulkan segala hajat. Contohnya apa? Berdoa kepada orang mati, minta sama orang yang mati, meminta pertolongan kepada makhluk yang lain, bernazar kepada selain Allah. Ini salah satu contoh. Makanya hati-hati ketika kita ziarah kubur. Sering terjadi ketika kita ziarah kubur, kita mendoakan pada ahli kubur itu. Itu yang sering terjadi, yang betul seperti itu. Bukan meminta kepada ahli kubur agar hajat kita dikabulkan. Yang muncul adalah iblis. Makanya penting di sini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Jadi Allah tidak akan mengampuni syirik-syirik seperti ini. Yang ketiga apa? Syirik dalam asma dan sifat. Menyandingkan Allah dengan makhluk dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, menganggap ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah, seperti kekuasaan dan pengetahuan serta ilmunya seperti Allah. Adakah seperti ini? Banyak. Kasusnya Fir'aun, kasusnya Raja Namrud, dan nanti di akhir zaman kasusnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi ada 3 syirik akbar, yaitu syirik besar, syirik dalam keyakinan, syirik dalam ibadah, dan syirik dalam asma dan sifat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Janganlah minta pertolongan kepada selain apapun selain Allah. Kalau kita tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab dunia sudah Masya Allah. Jadi penting buat kita mengerti, penting buat kita untuk pelajari bagaimana kondisi syirik akbar itu. Yang kedua, syirik asghar, yaitu syirik kecil. Contohnya apa? Syirik dalam niat. Beribadah atau beramal kebaikan dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, bukan hanya mencari keridhaan Allah. Contohnya dalam kita sedekah. Sering kita sedekah, tujuannya supaya kita dipuji oleh sesama, tujuannya supaya kita penyakit hati muncul. Ini yang rawan sekali, sehingga amal sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah sia-sia, kita lakukan semua amalia sia-sia karena ada suatu hal yang berbau kesombongan. Wastakbaru anha. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai hambaku yang beriman, minta pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Tawakal. Diberikan berapapun rezeki dari Allah, senantiasa sabar, mau menerima. Kemudian syirik dalam perbuatan.
melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaan atau aturan. Sudah aturannya seperti itu. Dalam ayat Allah disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua rezeki yang ada di dunia ini sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia pada dasarnya sering mengesampingkan ini. Mencari rezeki dengan cara melanggar aturan atau minta pertolongan kepada selain Allah. Bagaimana itu kondisinya? Misalkan seperti pesugihan, memohon pada iblis untuk diberikan suatu hal yang berlebih, sampai dengan saat harus sembelihin tetek bengek, harus pakai darah tetek bengek. Itu tidak ada dalam aturan Islam. Yang ada dalam aturan Islam justru kita harus memusuhi semua yang berbau syirik, yang berbau maksiat, yang berbau mendewakan iblis. Kalau kita seperti ini, tidak jauh kita kembali lagi ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan sebelum agama Allah keluar. Kemudian setelah syirik niat, syirik perbuatan, yang terakhir adalah syirik tawasul. Memohon kepada selain Allah seperti wali, nabi, atau orang-orang yang telah meninggal agar dapat menjadi jalan perantara untuk mewujudkan hajat kita. Ini syirik. Ujung-ujungnya adalah hajat. Makanya kalau dalam Islam, sesuai dengan aturan Islam, ketika kita mau segala sesuatu dikabulkan atau ingin dapatkan pesugihan langsung dari Allah, dengan kekayaan Allah, tanpa embel-embel, maka akimis sholah liduluki samsi, laksanakan sholat liduluki samsi, mulai matahari tenggelam, ila ghosakil lail, sampai di pertengahan malam bangun, wa qur'anan fajri, sampai waktu subuh, inna qur'anan fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rakaat fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh aja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa kita mencari pesugihan? Laksanakan pesugihan itu dengan qiyamul lail, yaitu sholat tengah malam. Laksanakan sholat apa? Sholat hajat. Laksanakan sholat apa lagi? Sholat tahajud. Sholat tahajud lagi dulu, baru sholat hajat. Wa minal laili fatahajj bihi nafilatalak, akan mendapatkan daripada pahala-pahala tambahan siapa yang bangun sepertiga malam kemudian menunaikan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajj bihi nafilatan asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat semua derajat kita ke makam yang bagus. Wa qurbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin, dan memulai segala sesuatu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengakhiri segala sesuatu pekerjaan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira, dan jika kita punya kita punya segala sesuatu kekhilafan yang dibenci teman-teman kita atau teman kita mau berbuat jahat, maka Allah akan lindungi kita, maka Allah akan pagari kita. Makanya ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ini adalah perlu ditegaskan bahwa kita jangan sekali-kali punya syirik. Apapun bentuknya dosa yang ada pada diri kita, selain syirik, yaghfiru ma dzalika liman yasha, dosa apapun selain syirik Allah masih akan ampuni. Selain syirik, Allah pasti akan ampuni. Makanya mereka-mereka yang sudah murtad, keluar dari Islam, maka dia adalah neraka selamanya. Mereka-mereka yang Islam, mengakui Islam, kemudian dalam kondisi apapun dia masih sempat bersyahadat, sementara kondisinya dalam ibadahnya minus sekali, Allah pasti akan ampuni. Meskipun nanti di neraka dengan ribuan tahun, kita tidak tahu. Yang jelas Allah berikan suatu pengampunan. Kalau sudah seperti ini, maka laksanakan surat Al-Imran dalam surat 134.
Kemudian dilanjutkan 135. Apa itu? Wasari'u illa maghfiratin. Wasyari'u illa maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bergegaslah, cepet-cepetlah untuk mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan satu ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru min duni dzalika liman yasha wa man yushrika bihi faqad iftara itsman azima. Satu ayat ini bisa memberikan kita, menuntun kita untuk kita jauh dari segala perbuatan syirik. Semoga kita husnul khatimah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.